Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan membawakan video Itihasa cerita Ramayana dan Mahabharata, yang dimana setiap bagian-bagiannya akan dibawakan oleh teman-teman sekelompok kami. Untuk bagian-bagian Itihasa Ramayana dan Mahabharata sebagai berikut. Ramayana 1. Balakanda. Balakanda menceritakan Raja Dasarata dari negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya. Ia memiliki 3 orang istri dan dengan melaksanakan upacara putra kamayatnya. Beliau memperoleh putra Kosala yang berputra Rama sebagai anak tertua, Kiki yang berputra Bharata, dan Sumitra yang berputra Laksmana dan Sugriva. 2. Ayodhya Kanda. Hadirakona Dasarata merasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya kepada Rama. Namun, tak sang raja terhalang oleh permintaan Keki. Diceritakan pula Rama, Laksmana, dan istrinya meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian, Dasarata meninggal, dan Bharata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan menjadi Rama. Rama tetap pendiriannya untuk membara terus sampai 14 tahun. Dan diceritakan Bharata memerintah atas nama Rama. 3. Aryankan Kanda. Kitab Aryankan Kanda mengisahkan bagaimana kehidupan Rama di hutan. Dan diceritakan pula kisah Ravana pergi ke tempat Rama. Dan dengan maksud menculik Sita sebagai pembalasan terhadap adiknya Marica, seorang teman Ravana, menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah. Rama dan Sita sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu. Ternyata kijang itu tidak sejenak nampaknya dan Rama semakin jauh dari tempat tinggalnya. 4. Kisah Kanda mengisahkan perjumpaan Rama dengan Sugriva untuk bersekutu dengan Sugriva untuk memperoleh kerajaan dan istrinya, dan Sugriva untuk mendapatkan Sita dari negeri Alangka. 5. Sundara Kanda menceritakan Hanuman, kera kepercayaan Sugriva, pergi ke negeri Alengka untuk menemukan Sita. Hanuman ditahan oleh tentara Lengka. Diceritakan pula bagaimana Hanuman menimbulkan kebakaran di kota Lengka. 6. Yudakanda. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara kera berhasil membuat jembatan ke Lengka. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit. Setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur, Rawana terjun ke dalam kancah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan di pihak Rama dan Ravana terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, Wihisana, adik Ravana yang memihak Rama, diangkat menjadi raja di negeri Lengka serta Sita bertemu kembali dengan Rama. 7. Uttarakanda. Dalam bagian ini diceritakan bahwa kepada Rama terdengar desas-desus bahwa rakyat menyasingkan kesucian Sita. Maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapaan Valmiki yang kemudian mengubah riwayat Sita itu Wiracarita Ramayana. Di pertapaan itu Sita melahirkan 2 anak laki-laki kembar, Kusa dan Lava. Kedua anak ini dibesarkan oleh Valmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lava hadir di istana sebagai pembawa nyanyi-nyanyian Ramayana yang digubah oleh Valmiki. Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggillah Valmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setibanya di istana, Sita bersumpah, janganlah hendaknya raganya diterima oleh bumi, seandainya ia memang tidak suci lagi. Seketika itu belahlah dan muncul Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga.
Sita dipeluknya dan dibawa lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal, tetapi tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya dan kembali ke kayangan sebagai Wisnu. 1. Adiparwa memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kaurawa dan Pandawa, kelahiran, watak, dan sifat Dhritarashtra dan Pandu, juga anak-anak mereka. Timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu yaitu Kaurawa dan Pandawa, dan berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Draupadi, putri kerajaan Panchala, dalam suatu sayembara. 2. Mahaparwa melukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Kaurawa dan Pandawa, kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu, dan pembuangan Pandawa ke hutan. 3. Wanaparwa menceritakan kehidupan Pandawa dalam pengembaraannya di hutan Kamyaka. 4. Wirataparwa mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamarannya selama 1 tahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 pada masa pembuangan mereka. 5. Adyogaparwa membuat usaha dan persiapan Kurawa dan Pandawa untuk mengikuti perang besar di padang Kurusetra. 6. Bhisma Parwa menggambarkan bagaimana bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. 7. Drona Parwa, buku Mahasenapati Drona, menceritakan tentang berbagai pertempuran, strategi, dan taktik yang digunakan oleh bala tentara Kurawa untuk melawan bala tentara Pandawa. 8. Karna Parwa, buku Mahasenapati Karna, menceritakan peperangan di medan Kurukshetra ketika Karna menjadi Mahasenapati bala tentara Kurawa sampai gugurnya Karna di tangan Arjuna. 9. Salya Parwa, buku Mahasenapati Salya, menceritakan tentang bagaimana Salya menjadi Mahasenapati Kurawa yang terakhir dan bagaimana Duryodhana yang terluka berat dan gugur di tangan musuhnya. 10. Sauptika Parwa, buku penyerbuan di waktu malam hari, menceritakan tentang penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa oleh 3 ksatria Kurawa. 11. Satri Parwa. Kitab Satri Parwa merupakan kitab ke-11 dari seri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan kisah ratap tangisan para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. 12. Santi Parwa. Kitab Santi Parwa merupakan kitab ke-12 dari seri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan kisah berkumpulnya Dhritarashtra, Gandhari, Pandawa, dan Kresna di Kurukshetra. 13. Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa merupakan kitab ke-13 dari seri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. 14. Aswamedika Parwa. Kitab Aswamedika Parwa merupakan kitab ke-14 dari seri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan kisah kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan karena senjata sakti milik Aswatthama. 15. Asrama Parwa, buku pertapaan, menampilkan kisah semedi Raja Dhritarashtra, Dewi Gandhari, dan Dewi Kunti di hutan, dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang itu. 16. Mausala Parwa, buku senjata gada, menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, tenggelamnya negeri Dwaraka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. 17. Mahaprasita Nika Parwa, buku perjalanan suci, menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. 18. Swarga Rohana Parwa, buku naik ke surga,
menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga. Dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir yang harus dihadapi Yudhistira sebelum memasuki surga.